Kemudian personel masjid. Nah, siapa saja yang menjadi personel dalam masjid? Pertama itu personel masjid itu imam. Ini puncak tertinggi. Imam masjid. Siapa imam masjid itu? Dialah pemimpinnya. Pemimpin dari masjid itu imam. Makanya dalam mazhab Imam Maliki, yang berhak menjadi imam itu adalah pemimpin di negeri tersebut. Karena dia pemimpin dunianya dan dia pemimpin akhiratnya. Imam. Kalau di negari awak per masjid itu per jorong. Ya kan? Berarti yang berhak jadi imam itu inyak jorong. Nah itu. Yang berhak jadi imam dalam mazhab Malik ya. Yang berhak jadi imam itu inyak jorong. Dan inyak jorong itu harus hafiz 30 juz. Kalau tidak boleh dangkit ada inyak jorong. Karena inyo yang akan jadi imam. Nah, kini ada inyak jorong tak kasurau kan. Nah, kau bahaya. Seharusnya, kok kan istilahnya idealnya. Cuman kenyataannya itu lain-lain kan. Yang idealnya itu jadi imam masjid itu adalah pemimpin di negeri itu. Nah, gitu. Cuman kinilah dipreteli. Adanya jorong loh, ngurus pemerintahan. Nah, dulu ketua pengurus masjid, hanya murih musaji sana, imam loh. Sebenarnya cik ketua pengurus masjid inyo, imam saji inyo, ini jorongnya inyo loh. Saat idealnya. Tapi dalam kenyataannya kadang orang tidak mampu menguasai langsung tiga-tiga. Yang bisa jadi imam, cuman ketika disuruh memimpinnya tidak bisa kata. Atau yang memimpin bisa pas disuruh imam menggigil lutiknya kan. Ah, tidak jadi sadar. Tapi bolehlah, tapi artinya personel dalam masjid itu yang pertama itu adalah imam. Nah, di bawah imam kos ya ada namanya muazin. Muazin kok manga dia ini menjaga amanah. Tugasnya menjaga amanah. Nanti kita sampaikan apa ada adab menjadi muazin misalnya. Dia menjaga amanah karena waktu jam merah misalnya. Jam 2 zuhur 12:20 misalnya. Maka di jam itu dia menjaga amanah bagaimana dia laksanakan azan di jam itu. Itu namanya penjaga amanah. Al-imamud dhamin. Imam itu penanggung jawab. Sedangkan muazin adalah penjaga amanah. Nyo harus azan di waktu yang telah ditentukan. Makanya istilahnya muazin itu harus siap siaga kapan saja. Sesuai waktu yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian di bawah muazin siapa? Di bawah muazin kok ada siapa? Haris. Haris itu yang mendewak cerita patang, penjaga, pengawas masjid, yang mengawasi bagaimana keamanan masjid. Di zaman Nabi, sejak zaman Nabi sudah ada, dan contoh pun sampai kini masih ada. Contohnya kayak di Masjid Haram dan Masjid Nawawi ada penjago, ada bagian tentaranya, ada bagian dari para pengawasnya. Mau masuk masjid, Bapak Ibu yang pernah haji umrah pasti periksa tasnya nak ibu-ibu. Nah, diperiksa tasnya dulu mau masuk masjid. Nah, ini salah satu bentuk dari personel masjid. Nah, besok saya akan masuk ke dalam periksa dulu. Ya kan? Kalau di Masjid Haram kan diperiksa tidak boleh bawa kamera, tidak boleh bawa benda tajam, tidak boleh bawa merokok. Nah, merokok itu diambil. Dan semacamnya yang berbentuk yang dilarang masuk masjid. Bawa jari yang dalam itu kan ya tangkok. Artinya tidak bisa. Artinya ada istilah harus ada itu. Cuman di koko di masjid umumnya belum terlaksana pengawas masjid lah. Sehingga
Maaf, kadang Jumat khatib bakutubah anak-anak sambuh le soro deteh. Heboh. Anak-anak nambagalui, nama taota. Ini kenapa harisnya enggak ada? Petugas hirasahnya enggak ada. Kemudian kadang orang sedang salat berjamaah, kemudian ada orang anak-anak lari-lari gitu. Ini kenapa? Karena tidak ada hirasahnya, penjaganya. Setelah itu ada namanya, kalau istilahnya garin. Garin ini adalah sebenarnya kepada petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini yang menjaga kebersihan masjid. Kalau Masjid Haram, Masjid Nabawinya 3 shift. 3 shift. Pagi, siang, malam. Bagaimana masjid itu agar selalu bersih? Agar selalu bersih. Itu petugas kebersihan mereka merapi-rapikan. Kadang orang lah melipik selimut misalnya kan, lah disusun. Cuman masih berserak-serak. Misalnya kayak itulah contoh anak kek salah nak, pada jauh-jauh nak. Beko petugas apa tu membiak tu disusun dalam satu tempat. Dan dirapikan. Itu ada tuh petugas-petugasnya. Cuman anehnya di negari awak, di negeri kita yang aneh ini juga, atau imam, muazin, petugas kebersihan merangkap sadolahnya. Ini jatuh sebenarnya kepada penghinaan. Masa imam pemimpin disuruh bersih WC? Atu nyazan lo. Atu kan hari lo sudah tu. Kama imam tadi kau ni. Eleh waktu lo masuk kau WC lo bersih. Kurang aja. Masa imam pemimpin nak suruh bersih WC? Imam tu kan pemimpin masa pemimpin bersih WC? Jadi harus dudukkan dalam masjid kau. Tugasnya apa? Imam, berarti kau pemimpin kau. Letakkan dia posisi sebagai komandan. Dia pemimpin. Kemudian dia sebagai muadzin, ya, laksanakanlah tugasnya untuk menjaga amanah waktu-waktu salat. Kemudian haris atau hirasah, bagian keamanan, penjaga keamanan dan semacamnya. Duduk Allah kerjanya. Kemudian baru petugas kebersihannya, khidmat istilahnya. Petugas khidmat masjid, untuk kebersihan masjid, melayani masjid. Beku ada orang tiba di masjid, nya perlu makan dia makan, nya perlu minum dia minum, dihidangkan. Tapi kalau di Arab kan mudahnya. Iya cek, kurma cek. Itu saja. Ya, mudah-mudah. Atau dia gorengan lah. Sehingga di Masjid Nabawi itu hidup amalan. Gitu. Cuman awak kan sedang menuju ke situ gini. Sedang mansua-mansua. Alhamdulillah setiap dulu ya. Dulu ambo ketek-ketek imam ko yo rangkap 3-nya. Imam yo, muazin yo, tugas kebersihan yo. Kini alhamdulillah lah mulai banyak masjid-masjid mendudukkan imam itu memang hanya sebagai imam lah, hanya yang tugas kebersihan memang petugas kebersihan saja, yang muazin saja sudah ada, alhamdulillah. Tapi itu adalah beberapa personel daripada pada masjid. Cuman nanya pemimpinnya jorong jadi imam masjid kau alun yang jadi nyak jorong yang hafiz Quran dan langsung imam masjid. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا